Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan guru penguji ujian kinerja PPG Batch 2 dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nur Laila SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 153 Kayu Laut, Kecamatan Panjabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 1072024038 dari LPTK IAIN Langsa. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri 153 Kayu Laut, Kecamatan Panjabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Praktek pembelajaran kali ini untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan pada kelas 5 dengan tema Surah Al-Ma'un. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka pada pendidikan agama Islam di kelas 5. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa dan membaca ayat beserta nanti menyanyikan lagu nasional. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk membacakan doa dan surah Al-Fatihah. Bersama-sama ya. Maju. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahilah ilmu kami dan berilah kami rezeki kefahaman. Amin. Kepada anak ibu persilakan untuk meningkatkan rasa rasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kepada anak-anak ibu dipersilakan untuk berdiri. 1, 2, 3,
silakan duduk kembali. Sekarang Ibu lihat dulu ya kehadirannya ya. Ibu perhatikan hadir semua. Tidak ada yang tidak hadir kan? Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak Ibu masih ingat pelajaran minggu yang lewat? Tentang itu iman kepada berapa jumlah rasul-rasul Allah yang wajib kita ketahui? 25. Nah, sekarang pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam di kelas 5 ini dengan tema Surah Al-Ma'un. Anak-anak Ibu sudah pernah mendengar Surah Al-Ma'un? Hah? Sudah. Berarti kalau sudah pernah mendengar Surah Al-Ma'un, anak-anak Ibu sudah kajinya ada yang Al-Quran kan? Nah, siapa yang sudah Al-Quran tunjuk tangan? Alhamdulillah udah banyak. Anak-anak Ibu yang lain? Masih? Oh, Iqra berapa nak? Iqra 5, Iqra berapa nak? Iqra 6. Ini Al-Qurannya juz berapa nak? Juz 5. Anak Ibu ini juz berapa? Juz 11. Yang di sini anak Ibu juz berapa? Juz 8. Ini juz berapa? Juz 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kalau pandai nanti membaca Al-Quran atau bagus bacaan Al-Qurannya, maka bisa dia kalau laki-laki menjadi imam di masjid. Yang Iqra itu bisa meningkat menjadi Al-Quran. Bisa nanti dia jadi seorang tahfiz, ya kan, kalau sudah bagus baca bacaannya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran kita Surah Al-Ma'un, siapa yang bisa membacakan Surah Al-Ma'un ke depan? Ayo anak Ibu. Ya, silakan dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذي عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Kalau tepuk tangan. Terima kasih ya nak. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok yang ini namanya kelompok Mekkah. Kemudian kelompok yang ini namanya kelompok Makkiyah. Yang kelompok ketiga namanya adalah kelompok barang berguna. Sudah tahu nama kelompoknya kan? Sekarang Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pada pelajaran Surah Al-Ma'un ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah nanti anak-anak Ibu mendengarkan video pembelajaran, sudah bisa membaca Surah Al-Ma'un dengan fasih. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mendengarkan video pembelajaran ini, anak-anak Ibu mampu menyambungkan atau menyambungkan potongan-potongan Surah Al-Ma'un menjadi lengkap. Dan tujuan yang ketiga adalah anak-anak Ibu nanti mengetahui atau mampu menulis Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Bisa dipahami? Bisa. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat dulu kita. Tepuk semangat.
pelajaran hari ini kita belajar surah Al-Ma'un. Nah, surah Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Surah ini berada pada urutan ke-107 dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Makkah. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita menyanyikannya. Tepu Al-Ma'un, nama surah Al-Ma'un, artinya Nah, itulah tadi sedikit tentang penjelasan Quran surah Al-Ma'un. Agar kamu bisa membacanya, dengarkan ibu baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Begitulah kira-kira bacaan dari surah Al-Ma'un. Baiklah anak ibu yang soleh dan solehah, sekarang kita mengenal hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Ma'un. Tahukah kalian hukum mim sukun? Jika kalian sudah pernah belajar tentang hukum mim sukun, ceritakanlah dan sampaikan pengetahuan kalian kepada teman-teman. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu ikhfa safawi, idgham mutamasilain, dan ishar safawi. Ikhfa safawi, ikhfa artinya samar, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut ikhfa safawi apabila ada huruf mim mati atau mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ikhfa safawi hanya 1, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa safawi yaitu dengan suara yang samar antara mim
dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harkat atau 2 ketukan seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Perhatikan contoh berikut. Taramihim bihijarah. Satu lagi. Alam ya'lam bi anna Allah. Itulah tadi bacaan ikhfa safawi. Yang kedua, idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain disebut juga dengan idgham misli. Misli artinya sama baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa idgham misli apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai dengan suara gunnah sekitar 2 ketukan atau harkat. Anak, perhatikan, ibu bacakan contohnya ya. Alladzi at'amahum min ju'. Satu lagi. Wa amanahum min khawf. Nah, kira-kira seperti itulah cara membaca idgham mutamatsilain. Kemudian hukum yang ketiga namanya ishar safawi. Ishar artinya jelas, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut ishar safawi apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dengan demikian, seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf ishar safawi. Cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut yang ibu bacakan. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Baiklah anak-anak, kira seperti itulah tadi membaca ishar safawi. Anak-anak ibu lanjutkan dengan cara menulis surah Al-Ma'un. Kalau ingin menulis surah Al-Ma'un, terlebih
Baru kita lanjut dengan ayat yang pertama, yaitu Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini surah yang ayat yang pertama pada surah Al-Maun. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Nah, seperti itulah cara menuliskan surah Al-Maun. Ditulis duluan basmalah tadi, baru ditulis sambung dengan ayat surah Al-Maun. Bisa anak-anak dipahami? Bisa. Bisa? Bisa. Setelah tadi anak-anak ibu mendengarkan video, kira-kira bisa dipahami apa yang didengarkan tadi dari video? Bisa? Kelompok Mekah apa tadi? Al-Ma'un artinya adalah barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Surah ke-107 dalam Al-Quran, termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Makkah. Surah Makkiyah yaitu surah yang diturunkan di kota Makkah. Ya, bagus. Yang kemudian ibu tanya dulu, kelompok barang berguna. 3 tadi ada cara membaca mim sukun, yaitu coba baca, coba sebutkan. Hukum mim mati yang terdapat pada surah Al-Ma'un. 2. Infasabal yaitu mim mati bertemu dengan huruf ba. 3. Idgham mutamatsilain yaitu mim mati bertemu dengan huruf mim. Ya, berarti anak-anak ibu paham tentang isi dari video tadi. Sekarang ibu membagikan LKPD untuk bagikan LKPD-nya supaya kita mengerjakan tugas diskusinya. Tadi sudah kita bentuk apa namanya kelompoknya ini, kelompok Makkah, kemudian kelompok Makkiyah, kemudian kelompok barang berguna. Kemudian tolong kedua kelompoknya atau masing-masing dari kelompok Makkiyah ambilkan potongan surah Al-Maunnya. Kelompok kedua, potongan surah Al-Maun. Kemudian ini untuk kelompok barang berguna, ini potongan surahnya. Caranya, dengarkan ibu ya, caranya itu potongan surah Al-Maunnya itu ditempelkan atau disambungkan ke mana namanya ini, ke kertas yang ibu bagi atau ke kertas manila ini. Urutkan dia mulai dari nomor 1 atau sambungkan surah-surah ayat-ayatnya menjadi surah Al-Maun yang lengkap. Di tengah-tengah dibuat ini lemnya bagus dibuat ya.
buat ya rapi. Kemudian ini nanti dibuat di pinggir sayang. Tugasmu tempelkan ini. Pakai sudah selesai anak-anak ibu? Angkat semua ke atas. Sudah, berarti sudah selesai. Sekali lagi tepuk al-maun. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita presentasikan untuk kelompok Makkah supaya maju ke depan mempresentasikannya. Coba kelompok Makkah, kita silakan. Ke atas. Inilah hasil kelompok diskusi kelompok Mekah. Surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzi an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kelompok Makkiyah, surah ayat yang kedua, Bang. Surah Kuat. Bagus yang dibuat kelompok 1, kelompok Makkiyah, Makkah. Surah yang ketiga, ayat yang ketiga baca tuh barang yang berguna. Wala yahuddu 'ala ta'amil
tempelkan di sini nak. Di sini kita tempelkan. Inilah tadi hasil diskusi kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok makan. Dipersilakan dulu untuk kelompok makan. Sekarang ibu kasih nilai karena ini hasilnya bagus, rapi. Ibu kasih nilai 100. Sekarang kelompok 2. Ya anak-anak, itulah tadi hasil diskusi kelompok Mekah, Makia, dan barang berguna. Tepuk tangan untuk kita semua. Nilainya adalah nilai 100 karena hasilnya bagus. Sekarang ibu tanya kembali materi tentang surah Al-Ma'un. Masih ingat? Yaitu